Oke. Selamat pagi semuanya. Di sini tuh saya mau ngerjain beberapa soal ya mengenai bab turunan parsial, diferensial parsial. Nanti video recordnya itu nanti aku kasih di grup ya, grup belajar. Oke. Ini udah siap ngerjain. Oke, di sini saya buat beberapa soal ya mengenai materi ini. Di sini soalnya yang mungkin akan keluar di UTS sehingga soal yang dibuat seperti ini. Oke, untuk yang pertama itu soal pertama itu tentukan turunan parsial dari sebuah fungsi terhadap ini 2x 2y ya, 2x 2y. Jadi diturunkan terhadap dan diturunkan terhadap y dari fungsi di bawah ini. Jadi ada tiga soal di sini. Oke, yang pertama fungsinya itu adalah x sin arcsin ya, arcsin dari x sorry, fx, y sama dengan x kali sin minus 1 x per y. Seperti ini ya. Oke, sip. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bentuk ini, ya ini kan kita mau cari, yang pertama itu kita mencari rho f, rho x ya. Nah, karena di sini ya, bentuk x itu ada di dalam arkesin, dan juga x itu ada di luar, sehingga kita itu menggunakan bentuk eh, u kali v ya. Nah, di sini ada sebuah bentuk turun dari uv itu sama dengan eh, udv ditambah VDU. Nah, ini bisa ditulis kembali juga ya, VDU ditambah UDV. Tapi saya lebih suka nulisnya seperti ini. Oke, ini di kotaknya dulu. Oke. Dua X dari fungsi yang di atas itu X sin 1 sin dari X per Y. Nah, berarti kita tulis X kali dua X dari sin 1 X per Y ditambah dengan hmm, sinus minus 1 X per Y dikali dengan 22X dari X. Nah, ini berarti hasilnya adalah X dikali dengan, nah, dari bentuk ini tuh kita menggunakan aturan rantai ya. Jadi, do sin minus 1 X per Y, do X per Y, terus sini do X per Y, do X, ditambah dengan sin minus 1 X per Y dikali 1 ya. Ya, karena itu X turunan pertamanya itu kan 1 ya. Oke, ini hasilnya adalah X di minus ya. Terus ini sin pangkat minus 2 X per Y. Terus ini turunan X per Y terhadap X itu hasilnya adalah 1 per Y ya. Ditambah dengan sinus minus 1 X per Y. Oke, sip. Nah, ini berarti kita bisa tulis negatif X per Y dikali sin minus 1 X per Y ditambah dengan sin minus 1 X per Y. Sorry, ini pangkat 2 ya. Ya, sip. Ini dou F, dou X. Nah, sekarang kita mencari yang kedua, yaitu di berikutnya aja. Oke.
kita mau mencari do F, do Y. Itu do Y dari soalnya itu adalah fungsinya. Fungsinya itu adalah X kali sin minus 1 X per Y. Nah, seperti ini. Nah, karena yang kita turunkan itu kan turunan parsial terhadap Y ya, sehingga yang X itu kita bisa keluarin keluar ya. Dan langsung kita menggunakan aturan rantai. Jadi X dikali do sin minus 1 X per Y, do X per Y, dikali dengan do X per Y, do Y. Nah, ini kan hasilnya adalah negatif juga ya. Negatif X dikali sin pangkat negatif 2 X per Y. Nah, ini X per Y ya. X per Y itu berarti nanti Y-nya itu dibuat pangkat minus 1 ya. Berarti X-nya kita keluarin. Berarti nanti dibuatnya seperti ini. Y pangkat minus 1. Terus ini do Y. Ya, seperti ini. Berarti hasilnya adalah negatif X sin minus 2 X per Y. Berarti ini jadi negatif X dikali Y pangkat negatif 2. Ini. Hasilnya adalah berarti X kuadrat ya. Terus negatif-negatif jadi positif. Terus ini adalah Y kuadrat. Kali dengan sin minus 2 X per Y. Do F, do Y. Oke, sip. Nah, ini untuk yang 1A. Sekarang yang B. Nah, B itu bentuk fungsinya adalah ln ya. Ln X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sama dengan ln X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari turunannya. Nah, di sini ada sebuah bentuk ya. Ini kalau turunan ln ada bentuk D ln kotak itu sama dengan 1/kotak D kotak. Jadi kita nulis 1/kotak. Yang di kotak di dalamnya itu entah isinya apapun itu. Nah, di sini kasus yang 1B ini kotaknya itu adalah X kuadrat minus Y kuadrat ya. Nah, berarti kita cari turunannya. Yang pertama, do F do X itu adalah do X dari yang ini ln X kuadrat minus Y kuadrat. Berarti 1/X kuadrat minus Y kuadrat kali do X turunan dari dalamnya itu berarti X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, ini berarti hasilnya adalah 1/X kuadrat minus Y kuadrat. Ini dikali dengan turunannya yang di dalam itu terhadap X itu adalah 2X ya. X berarti ini hasilnya adalah 2X per X kuadrat minus Y kuadrat. Ini adalah do F do X. Nah, yang kedua, nah ini tentu saja mudah ya. Berarti nanti hasilnya adalah negatif 2Y ya. Tapi langsung kita ngerjain aja. Soalnya bentuk yang di dalam itu kan X kuadrat minus Y kuadrat. Kita lihat yang turun di dalam terhadap Y berarti negatif 2Y. Berarti hasilnya adalah negatif 2Y per X kuadrat minus Y kuadrat. Oke. Do F do Y itu sama dengan do Y dari ln X kuadrat minus Y kuadrat. 1/X kuadrat minus Y kuadrat do Y X kuadrat minus Y kuadrat. Ini adalah negatif 2Y per X kuadrat minus Y kuadrat. Oke, sip. Do F, do Y. Oke, sip. Ini yang B sudah, sekarang yang C. Yang C kasusnya apa ya? Eksponensial Y sin eksponensial XY. Jadi F.
X sama dengan eksponensial Y sin eksponensial XY. Nah, eksponensialnya sin eksponensial XY. Oke, sip. Nah, ini kalau misalnya kita turunkan terhadap X, itu eksponensialnya kan bisa keluar ya. Tapi kalau misalnya terhadap Y, berarti kita menggunakan aturan U kali V. Nah, ini berarti kita cari yang pertama dulu. Ini 2F 2X sama dengan 2X dari eksponensial X sin eksponensial XY. Ini berarti ini bukan eksponensial X ya, eksponensial Y. Oke, eksponensial Y berarti ini eksponensial Y bisa dikeluarin. Terus ini langsung kita turunin yang di dalam ya. Berarti do sin eksponensial XY. Nah, ini langsung menggunakan aturan rantai, berarti do eksponensial XY. Terus ini do eksponensial XY. Dia pakai aturan rantai lagi. Do XY. Ini nggak perlu terlalu kurang ya. Ini terus do XY. Terakhirnya adalah do X ya. Oke, sip. Berarti ini hasilnya adalah eksponensial Y. Terus ini turunan sin itu berarti cos ya. Cos eksponensial Y. Eksponensial XY. Ini kita kurang saja karena nanti ada perkalian ya. Nanti supaya tidak rancu dia di dalam cos atau tidak. Nah, ini berarti eksponensial XY. Terus do XY, do X itu hasilnya adalah Y. Berarti ini di sini hasil terakhirnya adalah itu ditambah ya. Berarti ini Y eksponensial Y tambah X Y kali cos eksponensial XY. Ya, seperti ini. Ini do X, do Y, sorry, do F, do X. Oke, sekarang yang bentuk kedua, yaitu do F, do Y, sama dengan do Y dari eksponensial Y, terus sin eksponensial XY. Oke. Ya, oke. Nah, ini berarti kita pakai U kali V. Ini berarti yang U-nya itu adalah yang ini. Ini U-nya, terus yang ini itu adalah V-nya. Nah, kita tulis U-nya dulu, berarti U dikali turunan parsial yang terhadap Y dari sin eksponensial XY, terus ditambah dengan sin eksponensial XY, terus yang di depannya kita turunin. Ini terhadap Y berarti eksponensial Y. Nah, ini berarti sorry, ini U itu jangan tulis ya. Ini langsung aja ya. Berarti ini eksponensial Y. Oke, berarti eksponensial Y dikali dengan ini kita pakai aturan rantai lagi, berarti itu sin eksponensial XY to XY to sorry, ini eksponensial ya. Eksponensial XY terus ini eksponensial XY. Ya, betul. Terus ini do XY, ini do XY, do Y. Tambah dengan sin eksponensial XY. Terus ini hasilnya itu adalah eksponensial Y. Nah, kan kita turunin terhadap Y ya. Eksponensialnya turun terhadap Y. Oke, berarti ini hasilnya adalah eksponensial Y dikali dengan cos eksponensial XY. Ini.
terus ini hasilnya juga eksponensial XY, terus dikali dengan X sekarang. Nah, ini ditambah dengan eksponensial Y kali sin eksponensial XY. Oke. Nah, di sini karena eksponensial Y-nya itu ada di kedua suku, maka eksponensial Y-nya itu bisa dikeluarin. Berarti eksponensial Y, terus ini X kali eksponensial XY kali cos eksponensial XY ditambah sin eksponensial XY. Karena eksponensial Y-nya sudah ditaruh depan. Nah, ini do F, do Y. Oke. Untuk soal nomor satu udah ya. Sekarang soal nomor tiga ya. Nah, di sini kita punya sebuah bentuk PV sama dengan KT. Itu berarti K-nya itu sebuah konstanta ya. Oke. Terus kita mau ngebuktiin, nah, di sini ada dua bentuk ya. Kita mau ngebuktiin V sama V do P do V ditambah T do P do T itu sama dengan 0. Terus ada bentuk do P do V do V do T do T do P itu sama dengan negatif 1. Sip. Ini soal nomor 2. Hmm, PV sama dengan KT. Ini K adalah konstanta. Oke. Nah, ini keadaan yang pertama yang mau kita buktiin itu adalah hmm, P do P do V ditambah T do P do T sama dengan 0. Oke. Nah, persamaan PV sama dengan KT itu kan kita bisa nyatakan P sama dengan KT per V. Ini PV sama dengan KT, maka P sama dengan KT per P. Oke, di sini kita mau mencari turunan do P do V dan do P do T ya. Kalau misalnya do P do V berarti T-nya konstan, kalau do P do T maka V-nya yang konstan. Oke, berarti do V sama dengan do V dari KT per V. Ini kan sama dengan KT, terus ini do V minus 1 do V sama dengan negatif KT dikali V pangkat minus 2. Berarti negatif KT, KT per V kuadrat. Oke, sip. Nah, sekarang yang do P do T. Ini do T dari KT per V. Maka itu hasilnya adalah, ini langsung saja ya. Hasilnya itu adalah K per V. Oke, sip. Nah, ini tinggal kita kan udah dapat do P do V dan do P do T ya. Sekarang kita masukkan ke dalam bentuknya. V do P do V. Hmm, sorry. Oke, ya. V do P do V ditambah dengan T do P do T sama dengan 0. V dikali dengan do P do V itu tadi KT per negatif KT per V kuadrat ya. Ditambah dengan T dikali K per V sama dengan 0. Nah, ini kan V-nya bisa dicoret ya. Berarti ini negatif KT per
V sama dengan ditambah eh ini kita bisa tulis T dikali K itu berarti KT ya. KT per V sama dengan 0. Ini berarti 0 sama dengan 0. Ya berarti ini terbukti ya. Oke, yang pertama itu terbukti, sekarang yang untuk kedua. Untuk kedua itu hmm, do P do V, do P do V, terus do V do T, terus satu lagi itu do T do P, itu sebenarnya negatif satu. Oke, diperiksa lagi ya. Do P do V, do V do T, do T do P sama dengan negatif satu. Oke. Di yang awal itu kan kita udah nyatakan P sama dengan KT per V ya. Nah itu kita dapat do P do V itu adalah negatif KT per V kuadrat. Nah sekarang kita mau mencari yang bentuk kedua, yaitu do V do T dan do T do P. Karena kita punya PV sama dengan KT, maka kalau misalnya kita nyatakan V berarti ini V sama dengan KT per P ya. KT per P. Nah berarti eh, do P do itu turunnya terhadap T. Do T itu adalah do T dari KT per P ya. KT per P ya. Ini hasilnya adalah K per P ya, K per P. Terus yang berikutnya PV sama dengan KT. Kalau kita nyatakan T maka ini hasilnya lah PV per K. Terus kita mau mencari do do T apa ya? Do T do P. Do T do P itu sama dengan do P dari bentuk yang kita dapat itu PV per K. PV per K. Maka ini hasilnya lah V per K. Nah, kita udah dapat bentuk tiga bentuk tadi ya, tinggal kita masukin. Oke, tadi do V itu kita dapat bentuknya lah negatif KT per V kuadrat. Oke, do V ya, negatif KT per V kuadrat. Terus yang do T kita dapatnya itulah K per P. K per P. Terus yang satu lagi, do P kita namanya V per K. Hmm, bentar, di sini ada kesalahan. Di sini nilainya malah enggak negatif satu ya. Do P. Ini bentar. Oke, ini K-nya kita coret. Ini negatif satu ya. Sama dengan negatif satu. K-nya kita coret. Terus V-nya kita coret juga. Oke, sip. Nah, ini berarti hanya sisa eh, KT per PP. Oke. Atau PV ya. PV. Sama dengan negatif satu. Nah, kita tahu bahwa kita punya bentuk ini ya. Yang awal ini. Kita punya bentuk ini ya. Hmm, PV sama dengan KT. Maka KT per PV itu sama dengan 1. Oke. Nah, ini berarti negatif satu sama dengan negatif satu. Ini terbukti juga ya. Oke, sip.
Oke, soal nomor 2 udah ya. Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 itu nih, persamaan gelombang C kuadrat. Ini ada persamaan gelombang ya, dan persamaan gelombang dan persamaan aliran panas. Biasanya juga disebut sebagai persamaan aliran Carnot ya. Nah, ini bentuknya adalah C kuadrat. C kuadrat itu sebuah konstanta. C kuadrat dou 2U dou X kuadrat sama dengan dou 2U dou T kuadrat. Terus ini yang untuk persamaan aliran kalornya itu adalah C dou 2U dou X kuadrat sama dengan dou U dou T. Nah, di sini ada suatu bentuk ya, ada bentuk U-nya. Ini U sama dengan eksponensial cos hiperbolik H, CT, itu apakah dia itu memenuhi persamaan gelombang ya. Terus yang U sama dengan dia pangkat negatif setengah eksponensial negatif ya. Ini ada negatif. Ini negatif ya. Negatif, ini tulis aja negatif sini. Negatif X kuadrat per 4 CT. Itu memenuhi persamaan aliran panas atau persamaan aliran kalor. Ini kita mau menentuin ya. Kayak yang pertama kita tulis bentuk dulu, bentuk yang untuk persamaan gelombang dan persamaan aliran kalornya. Ini soal nomor berapa ya? Nomor 3. Oke, persamaan gelombang. Oke, yang pertama itu hmm, C kuadrat. C kuadrat dou 2U dou X kuadrat sama dengan dou 2U dou T kuadrat plus persamaan aliran panas. Itu C C dou 2U dou X kuadrat sama dengan dou U dou T. Oke, sip. Sekarang kita mau ngerjain yang bagian A. Ini di sini. Bagian A. Itu kita punya bentuk U-nya itu adalah eksponensial X terus dikali cos hiperbolik ya. Cos hiperbolik dari CT. Saya tulis pakai kurung saja. Nah, ini bentuknya. Sekarang kita mencari turunan kedua ini. Turunan kedua U terhadap X. Terus turunan kedua U terhadap T ya. Dan kita cari turunan kedua U. Oke. Kita cari turunan pertama berarti dou U. Dou. Ini bisa langsung dua kali saja. Dou U, dou X ya. Ya, dou X. Dou X kuadrat itu adalah dou X. Dari dou X, terus U-nya itu adalah eksponensial X. Cos hiperbolik ya. Cos hiperbolik CT. Oke. Berarti ini dou X. Dari kita pakai bentuk U kali V ya. Berarti ini eksponensial X dikali dengan dou X cos, sorry, ini berarti pakai aturan lantai berarti oke, cos hiperbolik CT dou CT dou CT dou X.
Oh ya, cos hiperbolik CT itu kan bukan fungsi dari apa namanya? Fungsi dari X ya. Berarti kita bisa langsung keluarin saja. Jadi tidak perlu menggunakan Octave Fourier. Berarti ini langsung dikeluarin saja nih. Berarti ini cos hiperbolik CT ini terus dua eksponensial X, dua X. Nah, gini sih. Nah, ini juga kita keluarin lagi, berarti cos hiperbolik CT. Terus ini berarti do X dari yang di dalam itu kan hasilnya adalah eksponensial X ya. Yang ini kan hasilnya adalah eksponensial X. Maka ini hasilnya adalah cos hiperbolik CT kali eksponensial X. Ini lah dua U do X kuadrat. Sekarang kita mau cari bentuk yang kedua, itu adalah dua U do T kuadrat. Do T. Sini do T dari eksponensial X cos hiperbolik dari CT. Ini. Oke, sip. Nah, ini karena eksponensial X itu bukan fungsi dari T, sehingga kita langsung keluarin saja ya. Ini dua T eksponensial X terus kali dengan do cos hiperbolik C CT, ini terus ini do CT, do CT, do T. Gini. Berarti ini hasilnya adalah do T dari eksponensial X dikali dengan ini cos hiperbolik CT, itu hasilnya adalah sin hiperbolik CT. Kalau misalnya cos CT itu kan hasilnya adalah negatif sin ya. Tapi karena ini hiperbolik berarti dia tetap positif. Sin hiperbolik CT. Terus dikali dengan C. Oke, makanya hasilnya eksponensial X dikeluarin. Terus C-nya dikeluarin juga bisa. Terus ini kita menyambungkan yang ini. Do sin hiperbolik C CT ini. Do CT, do CT, do T. Berarti eksponensial X dikali C dikali, kembali lagi berarti ya, cos hiperbolik CT dikali dengan C. Berarti ini hasilnya adalah eksponensial X C kuadrat cos hiperbolik CT. Oke, inilah dua U do T kuadrat. Oke, sekarang kita punya bentuk yang tadi. Kita kembalikan do C kuadrat do dua U do X kuadrat itu sama dengan uh, do dua U do T kuadrat. Oke, kita punya, jadi kita sudah dapat do 2U do X kuadrat, ya do X kuadrat itu hasilnya adalah eksponensial X ya. Eksponensial X, eksponensialnya saya taruh di depan, cos hiperbolik ya, hiperbolik eksponensial, sorry, cos hiperbolik CT, CT ya, CT sama dengan tadi eksponensial X C kuadrat cos CT. Ini. Nah, ini kan sama aja ya, semua coret ya. Ini C kuadrat ada kuadrat, terus eksponensial X-nya ada. Nah, ini juga cosnya ada. Bahkan ini satu sama dengan satu ya. Nah, ini berarti terbukti ya, bahwa persamaan U sama dengan eksponensial cos hiperbolik CT itu dia memenuhi persamaan gelombang, persamaan gelombang yang pertama. Oke, sekarang yang kedua itu persamaan aliran kalor. Persamaan aliran kalor. Oke. U sama dengan T pangkat negatif 1/2. Terus itu dikali
Eksponensial ini ada negatif ya. X kuadrat per 4 CT. Yang pertama kita mau mencari, ini di bawah ya. Ini saya pesan ke bawah saja. Yes. Oke, seperti ini. Berarti kita mau mencari yang oke. Ya di sini tuh yang turunan keduanya itu hanya U ya. Sedangkan maksudnya turunan keduanya itu hanya terhadap X, sedangkan untuk terhadap Y-nya itu hanya turunan pertama. Turunan keduanya itu terhadap X, sedangkan untuk yang T itu turunan pertama saja. Oke, berarti di sini do U2U do X kuadrat itu do X do X dari T pangkat negatif 1/2 eksponensial negatif X kuadrat per 4 CT. Oke, sip. Nah, ini berarti karena T pangkat negatif 1/2 itu bukan fungsi dari X, maka dia bisa dikeluarin. Sebenarnya bisa kalau mau itu bisa langsung dikeluarin aja di ke luar sini. Tapi tadi saya tidak mengeluarkannya langsung keluar ya. Ini kali ini saya langsung mengeluarkannya keluar karena ini kan turunan turunannya itu selalu terhadap X ya. Maka yang ini itu dianggap konstan gitu. Jadi langsung dikeluarin saja. Jadi bisa langsung dikeluarin berarti T pangkat negatif 1/2 ya. Ini do X dari ini berarti kita pakai aturan rantai ya. Tido eksponensial negatif X kuadrat per 4 CT. Do negatif X kuadrat per 4 CT. Terus do negatif X kuadrat per 4 CT. Ini berarti do X ya, do X. Oke, sip. Ini berarti T kuadrat, sorry, T pangkat negatif 1/2 do X dari, ini berarti eksponensial ya, negatif X kuadrat per 4 CT, terus itu turunannya berarti negatif ya, negatif 2 X per 4 CT. Seperti ini. Oke. Nah, ini berarti kita bisa keluarin negatif 2X. Oke. Di sini X, sorry. X-nya kita nggak bisa keluarin. Yang kita keluarin itu hanya ini. Negatif 2 per 4 CT. Karena dia itu bukan fungsi dari X ya. Nah, ini bisa dicoret aja ya nilainya. Berarti ini jadi 2 ya. Oke. Berarti ini jadi T pangkat negatif 1/2. Terus dibagi dengan 2 CT. Ini do X dari X-nya kita bisa taruh depan aja segini. Terus eksponensial negatif X kuadrat per 4 CT. Oke, sip. Nah, di sini yang di dalamnya itu sekarang kita pakai bentuk U kali V ya. Berarti ini negatif, sama lagi negatif, T pangkat negatif setengah ya. Dibagi dengan 2 CT. Terus ini X dikali eksponensial negatif X kuadrat per 4 CT. Do X ditambah dengan eksponensial negatif X kuadrat per 4 CT kali dengan do X dari X. Oke. Ini negatif T pangkat negatif 1/2 dibagi dengan 2 CT. Terus X dikali dengan, ini kan sebenarnya ada ya di atas itu.
turunannya kan sebenarnya ada yang di sini. Dan ini. Hmm. Nah, hasilnya itu langsung aja. Hasilnya itu adalah ini. Eksponensial negatif X kuadrat per 4CT dikali dengan negatif X per 2CT. Oke. Negatif eksponensial. Ini X-nya taruh depan ya. Ya, eksponensial negatif eh, X kuadrat per 4CT. Terus di sini ada 2CT. Ini ya. Ini semoga tidak bingung ya. Ini hasil ini dengan yang ini. Karena ini negatif X per 2CT. Yang ini negatif X per 2CT. Terus ini eksponensial X kuadrat negatif X kuadrat per 4CT. Yang ini. Ini sorry ini harus ada do ya. Ya. Ya betul. Terus ini ditambah dengan eksponensial negatif X kuadrat per 4CT. Terus ini dikali 1 ya. Oke, sip. Hmm, gimana ya? Ini kita ada punya eksponensial eh, negatif X kuadrat per 4CT. Maka kita bisa keluarin ya. Berarti ini sama dengan negatif T pangkat negatif 1/2 dibagi dengan 2CT. 2CT kali dengan eksponensial negatif ini negatif X kuadrat per 4CT. Terus ini berarti negatif ya. Negatif X kuadrat ditambah dengan 1. Oke. Sip, ini berarti yang 22. 22U do X kuadrat. Terus ini bentuknya agak ribet ya. Oke, sekarang kita mau cari bentuk yang kedua. Ini berarti do U do T ya. Berarti ini do T dari T pangkat negatif 1/2 dikali dengan eksponensial negatif X kuadrat per 4CT. Ya. Nah, ini berarti kita pakai U kali V ya. Kali V. Hmm, berarti ini kita tulis dulu T pangkat negatif 1/2. Do T dari hmm, eksponensial negatif X kuadrat per 4CT ditambah dengan eksponensial negatif X kuadrat per 4CT kali dengan hmm, do T dari T pangkat negatif 1/2. Ya betul. Hasilnya T pangkat negatif 1/2 do eksponensial negatif X kuadrat per 4CT do negatif X kuadrat per 4CT terus ini do negatif X kuadrat per 4CT do T ya. Terus ini ditambah dengan eh, T pangkat negatif setengah. Berarti ini langsung depan aja ya. Berarti ini negatif 1/2. T pangkat negatif setengah dikurangi 1 itu berarti negatif 3/2. 1/2 dikurangi 1. Ya, negatif 3/2. Negatif 3/2 dari eksponensial eksponensial negatif X kuadrat per 4CT. Negatif X kuadrat per 4CT. Oke. Nah,
Ini, oke. Ini berarti T pangkat negatif 1/2 dikali dengan eksponensial negatif X kuadrat per 4 CT. Oke. Di kolom saja. Yap. Terus dikali dengan hmm, hmm, hmm. Wait, ini ada yang salah ya. Ini di sini tuh harus ada 2 CT. Ya, itu yang setelah. Ya, 2 CT ya, sorry. Ini ada 2 CT. Oke. Hmm, terus di sini itu berarti negatif, negatif, negatif ya. Berarti ini gini, negatif X kuadrat per 4C. Terus kita mau turunin yang 2T pangkat negatif 1 ya. Berarti negatif 1 kali T pangkat negatif 2. Dikurangi dengan 1/2 T pangkat negatif 3/2 eksponensial negatif X kuadrat per 4CT. Ya, semoga tidak salah. Ini plusnya di sini. Oke, ini 2U, 2T. Nah, kan kita punya bentuk tadi adalah C, terus 2U, 2X kuadrat ya. X kuadrat sama dengan 2U, 2T. Ini kalau misalnya ada yang salah nanti dicek kembali ya. Hmm, 2C, 2U, 2X kuadrat, 2U, 2T. C, 2U, 2X kuadrat, 2U, 2T. C dikali dengan yang tadi kita punya U-nya itu adalah ini. Yang keduanya ini. Ya, seperti ini. Terus sama dengan yang ini ya. Oh, ini panjang banget ya. Ini mungkin bakal disederhanakan ya. Maunya ada bentuk yang disederhanakan. Hmm, ya. Oke, mungkin yang bentuk yang uh, dot itu coba saya sederhanakan dulu. Yang nggak terlalu panjang. Dot ya. Ini lihat yang bisa disederhanakan ya. Oke. Negatif-negatif ya. Jadi positif. Terus ini uh, T. T pangkat negatif 1/2 dikurangi dengan 2. Itu berarti negatif 5/2 ya. Berarti ini sama dengan T pangkat negatif 5/2. Terus eksponensial negatif X kuadrat per 4CT. Terus ini ada X kuadrat ya. Dibagi dengan 4
4C. Hmm. Oh, ini agak bingung. Ya, ini berarti 4C. Terus kurangnya dengan 1/2. Terus T pangkat negatif 1, negatif 3/2. Terus eksponensial negatif X kuadrat per 4CT. Ini. Oke, ini itu. Dan sekarang tujuannya adalah kita mau mencari bentuk ini. Itu harus disesuaikan ya sama bentuk yang di atas ini. Nah, ini yang sulitnya. Oke, kita coba saja ya. Hmm, oke, oke, sip. Yang ini, sama dengan seperti ini. Oke. Nah, ini C-nya kita kali dulu ya. C-nya kita kali ke dulu ke dalamnya. Berarti nanti kita dapat itu adalah negatif T pangkat negatif 1/2 dibagi dengan eh, itu T pangkat, oh ya, T pangkat negatif 1 ya. Yang ini. Dengan yang ini berarti nanti hasilnya itu langsung aja ya. Kan negatif 1/2 dikurangi 1 itu lah negatif 3/2. Berarti negatif 3/2. 3/2. Terus ini gen-nya dikali berarti dicoret ya. Berarti sisa 2/1. Terus ini eksponensial negatif X kuadrat per 4CT. Terus ini ada negatif X kuadrat per 2CT ditambah 1. Oke, sip. Nah, eh, pertanyaan lah, kita mau buat yang sebelah kanan itu mirip dengan yang ini. Sebelah kiri itu mirip dengan sebelah kanan ya. Berarti kan tinggal apa namanya? Tinggal kita kali saja ya. Tinggal kita kali saja ke yang dalam kurungannya. Yang ini kita semuanya ini kita kali ke dalam kurungnya. Nah, berarti nanti kita dapat ya, negatif, negatif negatif berarti jadi positif. Ini negatif, negatif ini terus negatif ini berarti jadi positif. Berarti sisa T pangkat negatif 3/2 terus eksponensial negatif X kuadrat per 4CT terus dibagi 2 dikali dengan ini X kuadrat per eh, 2CT ditambah dengan ini berarti kurang ya karena positif ya tinggal kita tulis ulang aja 1/2 T pangkat negatif 3/2 eksponensial negatif X kuadrat per 4CT sama dengan dan tinggal kita kopas saja nanti hasilnya sama ya paste oke. Nah ini yang ini yang ini berarti kan eh, negatif 3/2 dikurangi 1 ya negatif 3/2 dikurangi 1 berarti kan negatif 5/2. Nah terusnya gimana nah itu negatif 5/2 kan negatif 3/2 dikurangi 1 ya 1 yang di sini T-nya kan di bawah nah berarti negatif 5/2 terus dibagi dengan 2 kali 2 4 terus ini 4C terus ini ada X kuadrat ya ya betul X kuadratnya yang ini terus ini ada eksponensial negatif X kuadrat per 4CT terus dikurangi 1/2 T pangkat negatif 3/2 eksponensial negatif X kuadrat per 4CT sama dengan betul kan ini hasilnya sama ya
Guys. Ya, bisa dilihat bahwa ini bentuknya sama. Ini dengan yang ini. Ada X kuadratnya yang 4C, terus T pangkat negatif 3 per 5 per 2, terus eksponensial negatif X kuadrat 4CT, terus yang ini juga sama ya. Ya, berarti ini bisa kita tulis 1 sama dengan 1 ya. Terbukti. Oke, jadi bentuk dari eksponen U sama dengan T pangkat negatif. Negatif setengah eksponensial negatif X kuadrat per 4CT itu dia memenuhi persamaan aliran kalor. Dan untuk U sama dengan eksponensial. Eksponen, ya, U sama dengan eksponensial X cos hiperbolik CT itu juga memenuhi persamaan eh, gelombang. Berarti terbukti ya. Oke, sip. Nah, sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya itu, oke. Nah, di sini tuh X kuadrat, ya pangkat X Y dikurangi Y eksponensial X kuadrat sama dengan ln sin eksponensial X Y. Jadi sini ada bentuk ln, terus ada bentuk sin, dan juga ada bentuk eksponensial. Nah, ini kita disuruh mencari sorry, bukan do ya, tapi dy dx. Jadi kita mau mencari turunannya terhadap X. Oke, bagaimana caranya? Oke, tinggal kita kenakan ddx di kedua ruas ya. Oke, ini kita tulis dulu nomor 4. Soalnya itu X kuadrat X kuadrat Y XY dikurangi Y eksponensial XY kuadrat sama dengan ln sin eksponensial XY ini. Oke. X kuadrat Y pangkat XY dikurangi Y eksponensial XY kuadrat sama dengan ln sin eksponensial XY. Nah, itu kita mau cari di dx. Oke, sip. ddx ini tinggal kita fokus saja. Sama dengan ddx. Oke, ini ya. Nah, ini kita pasti pakai menggunakan bentuk U kali V ya. Oke, yang pertama kita ngerjakan yang ini dulu. Berarti ini adalah X kuadrat. X kuadrat. Terus ddx dari, oh ini langsung saja. Wait. Jangan dulu. Kita tulis dulu supaya lebih paham ya. Y pangkat XY. Y pangkat XY. Terus gini. Terus ditambah dengan Y pangkat XY. Terus dikali dengan d dx dari X kuadrat. X kuadrat. Oke. Ini bentuk pertama. Terus dikurangi dengan, oke, bentuk keduanya itu yang ini. Berarti Y dikali D eksponensial XY kuadrat. Ini. Dx. Ya, dx. Sama dengan, sorry, ini salah ya. Ini salah kopas ini. Yang ini ya. Copy. Paste. dx dari, ya ini
kita tulis ulang dulu. Karena nanti bakal dijabarin lagi. Supaya nanti jabarnya bareng-bareng dengan yang sebelah sebelah ini, sebelah kiri. Berarti ini adalah X kuadrat. Terus pakai aturan rantai. Berarti dy-nya. dxy, dxy, terus dxy, dy, dx. Berarti ini bentuknya sama dengan eksponensi enggak ya? Ditambah dengan hmm, oke, y pangkat xy, terus ini 2x ya. Terus dikurangi dengan y dikali, sorry ini belum selesai ini. Maaf, di sini banyak banyak ketinggalannya. Ditambah dengan eksponensial xy kuadrat ya, dy dx. Hmm, kayaknya sepertinya di sini sama ya. Karena seharusnya itu dia ada variabel dy dx-nya. Kan, hmm, bentar. Gimana ya cara ngerjainnya? Hmm, ya ini sepertinya kita ngerjainnya secara terpisah saja ya. Oke, ini coba kita ngerjainnya secara terpisah. Kalau ngerjain terpisah nanti learn ya. Oke, berapa? Ini lebih mudahnya mungkin kita pakai lens saja ya, pakai bantuan lens supaya nanti yang eksponen-eksponen itu dia bisa terurai. Oke, jadi ln dari eh, x kuadrat y pangkat xy dikurangi dengan y eksponensial xy kuadrat sama dengan dan dari ln dari ln sin eksponensial xy. Oke, sip. Nah ini nanti pekerjaan perbagian ya, supaya mudah saja. Ini misalnya kita ini bagian A, bagian I, terus ini bagian A. Oke, sip. Ini saja supaya memudahkan. Mungkin kalau teman-teman punya cara lainnya itu bisa dikerjain juga. Tapi saya lebih apa, lebih senang itu menggunakan bantuan lainnya. Oke, ini berarti kita naik ke kedua kursi. Di ln dari x y ini. Eh, ya. Nggak berlaku ya. Ln-nya nggak bisa gitu ya. Ini jadi membingungkan. Sama dengan y pangkat xy.
ln I sama dengan ln Y pangkat XY sama dengan XY dan Y dan I 1/I DI sama dengan ini turunannya terhadap masing-masing variabel. Ini cuma dx ya. Ini y-nya bisa keluarin, berarti ini x kali 1/y dy dx ditambah dengan ln y dikali 1. Berarti ini y terus x per y dy dx ditambah ln y. Berarti dy dx ini dikali i ya. Berarti ini dy dx sama dengan i-nya kita kembalikan, berarti ada tadi y xy y terus ini x per y dy dx tambah dan y. Berarti ini kita pecah, berarti y xy y-nya dicoret, berarti ini dy dx ditambah y xy dikali y ln y. Ini ya dy dx. Jadi itu ada ribet ya, ribet ya yang di bagian situ nih. Oke. Ini mana tuh? Bentar. Ini dicek lagi dulu ya. Dan Y, dan X, Y, terus Y-nya dikeluarin. Ini menggunakan aturan rantai. Ini menggunakan U kali V, terus menggunakan U kali V ya. Terus nanti dapat hasil seperti ini. Ini kan Y-nya dikeluarin, berarti yang kita ini ada yang salah ya. Ya, oke. Oke, ini bakal dikerjain ulang yang dari awal ya. Dari bentuk yang pertama. Dan nanti yang bentuk hmm. Oke, nanti video ini mungkin aku bakal ikat ya. Oke, ini sekarang nomor 4. Ya, ini kita kerjanya seperti ini. Kedua ruasnya kita kenai terhadap X ya. Dx dari ini kedua ruasnya. Mungkin tidak dikat sama sekali, supaya langsung dikirim saja. Dx. Ini berarti ln dari sin eksponensial xy. Oke, saya udah tahu cara ngerjainnya. Tapi nanti dibuatnya secara terpisah.
dx dari y eksponensial x y kuadrat. Gini, sama dengan itu tadi tulis saja. Nah, nanti diturunin sekaligus ya, eksponensial x y. Oke, sip. Ya di sini tuh kita bakal buat pakai ukali V. Berarti ini x kuadrat dy xy ini terus dx ditambah dengan y xy dikali dengan dx kuadrat dx terus dikurangi dengan dalam kurung berarti y dikali d eksponensial xy kuadrat ini dx ya dx tambah dengan eksponensial xy kuadrat dy dx sama dengan ini langsung aja ya, berarti 1/sin eksponensial xy ini terus dikali d eksponensial xy plus d eksponensial dxy kan dxy dx. Ya. Nah, kan tadi terkendalanya di sini ya. Terkendalanya ini. Nah, di sini itu harus ada dy dx-nya karena kita menggunakannya kan terhadap y. Caranya gimana? Ya, seharusnya harus ada dy dx-nya terus kalau misalnya nggak ada nanti coba kita lihat. Nah, ini aku bakal ngerjain ini secara terpisah. Oke, misalnya kita misalkan I sama dengan Y pangkat XY. Berarti kan D I dx itu kan sama dengan dy pangkat xy dx. Nah, akan kita mau cari dy dx-nya. Nah, ini coba kan misalnya kita kelurus kita buat ini ln I sama dengan ln y pangkat xy. Oke, berarti ini 1/i dy dx. Ini kita turunkan kedua root terhadap x ya. Ini jangan langsung diturunin. Coba kita tulis kayak gini. Ln I ini ddx dari ln y x y. Oke. Oke. Ini ya kita garis dulu ini karena nanti di sebelahnya itu ada apa namanya? Kita ubah ya. Nah, ini kan berarti ddx dari x ya, x y sini. Terus hmm, dan y. Nah, ini ya kita kan nggak bisa mengatakan bahwa apa namanya turunan dari dy dx itu kan sama dengan 0. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu ya. Nah, nanti ini nih adalah bentuk tiga 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 fungsi ya, tiga variabel sini ini. Nah, tapi di sini berarti nanti coba kita anggap ini ini tuh sebagai satu variabel dan ini sebagai satu variabel. Nanti kita ngerjainnya kayak bakal dua kali gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini berarti kita tulis dulu x y ini. Kita anggap ini itu satu variabel ya. Ini satu variabel satu ya ini satu satu fungsi. Ini satu fungsi lagi.
gitu ya. Nah, berarti ini X-nya dulu, terus dikali dengan, nah, gini dulu, dikali dengan ddx dari ln Y, gini. Oke, terus ditambah dengan ln Y, dikali dengan dxy dx. Nah, nanti ini yang kita pecah. Kita bakal pecah eh, jadi bentuk bentuk dua ya, untuk U kali V juga. Nah, ini berarti sama dengan XY dikali dengan 1/Y dikali dengan DY dx. Terus ini ditambah dengan ln Y. Terus ini dikali, nah ini kan berarti U kali V ya. U-nya misalnya ini, terus V-nya yang ini. Berarti ini nanti jadi X kali, ini, X kali, hmm, X kali DY dx ditambah dengan Y ya. Y kali dx dx. Oke, seperti ini. Nah, ini berarti kita tulis lagi. Hasilnya adalah ini bisa coret ya. Berarti ini adalah X kali dy dx. Terus ditambah dengan ln y. Ini berarti X dikali dy dx ditambah dengan y kali 1. Oke. Ini kita tulis lagi X dy dx ditambah dengan X ln Y. X ln Y dy dx ditambah dengan ln Y. Nah, ini kita bisa kelompokkan. Berarti X ditambah X ln Y. Ini dy dx ditambah ln Y. Ingat, ini kita punya bentuknya adalah, ini sebenarnya ada turunannya. Berarti 1/I dy dx. Nah, karena kita cari adalah dy dx, maka ini kan masih 1/I dy dx. Maka dy dx itu sama dengan I dikali dengan yang ini. Ini kita buat. Oke. Wes. Ini. Ya, seperti ini. Nah, kita kembalikan I-nya itu tadi kita tulisnya apa? I-nya itu adalah eksponen Y X Y. Y X Y. Nih. Duh, coba. Paste. Oke. Sip. Oke, seperti ini ya. Nah, DI, DS. Oke. Nah, jadi tidak sesimpel yang tadi ya. Karena itu bukan bentuk eksponensial. Jadi kita nggak bisa langsung asal asal apa namanya buat bentuk seperti itu. Oke, nah ini agak ribet ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai latihan, karena baik kalau sering latihan sulit nanti yang mudah terbiasa. Oke, ini kita udah dapat bentuk yang ini eh, ini berarti sama dengan dy pangkat xy dx. Sip. Hmm. Sekarang kita kembalikan ya, kembalikan ke yang di atas itu. Hmm. Ini oke. Di sini kita ini harus buat juga ya, dx kuadrat yang ini. Terus yang ini juga. Ini nyanyi jadi 2x. Nanti yang agak ribet itu yang ini. Terus yang ini. Ya, enggak, ini enggak. Terus yang ini. Sebenarnya enggak juga sih.
Yang ribet mungkin cuma yang ini sama yang ini. Oke, misalnya ini kita buat secara terpisah ya. Kayak nanti kita ya, ini kita anggap sebagai uh, part I ini. Terus yang ini tuh ya ini sebagai. Terus yang ini juga. Karena kita mau cari bentuk itu semuanya. Nah, sekarang kita baru dapet yang ini. Sekarang kita mau cari yang kedua. Oke. D eksponensial XY. Terus itu Y kuadrat. Ya. Y kuadrat. XY kuadrat terus dx. Oke. Berarti kan kita pakai aturan rantai ya. D dx. Terus ini eksponensial XY. Dari ini berarti XY kuadrat. Eksponensial XY kuadrat. Berarti ini D XY kuadrat. Terus ini D XY kuadrat dx. Nah, ini kan bentuknya adalah nih. Kenapa turunan ini? Turunan ini tuh bukan hasilnya adalah y kuadrat karena gini. eh, apa namanya? Y itu eh, tidak tidak apa ya? Y itu dia merupakan fungsi dari x sehingga turunannya itu terhadap x itu bukan konstan gitu. Jadi dia tuh tidak seperti kok sebuah konstanta gitu. Kecuali kita tuh eh, apa namanya? Turunannya itu misalnya pakai do ya, misalnya 2x x y kuadrat 2x. Nah, y itu bukan merupakan fungsi dari x, maka hasilnya adalah y kuadrat. Tapi di sini adalah d ya, dx y kuadrat dx. Nah, berarti hasilnya itu bukan y kuadrat ya. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa ini bakal kita buat lagi penurunannya. Nah, ini tetap ya, ini berarti eksponensial. Ini pakai biru saja ya, kayak sama. Dx y kuadrat dx dx ya terhadap sip. Sama dengan d eksponensial xy kuadrat dxy kuadrat dxy xy kuadrat dx. Oke, hasilnya adalah eksponensial xy kuadrat xy kuadrat terus ini kita pecah ya. Ini kita pakai u kali v berarti x kali eh, d y kuadrat dx ditambah dengan y kuadrat dx. Oke, ini berarti eksponensial xy kuadrat. Terus ini x kali dy kuadrat dy dx, sorry, dy dx. Ini pakai aturan rantai ya. Ini y kuadrat dikali 1. Maka ini adalah eksponensial xy kuadrat. Terus Ya, ya, ya. 2xy, 2xy, terus dy dx ditambah y kuadrat. Oke. Nah, ini berarti jadinya adalah X. Sorry, ini langsung taruh saja. 2xy terus eksponensial xy kuadrat dy dx terus ditambah dengan y kuadrat eksponensial xy d eksponensial xy dx. Oke, terus ini yang sekarang kita mencoba yang ketiga.
Yang ketiga itu adalah dy dx, dxy, dx, dxy, dx itu ya kita pakai apa namanya aturan U kali V itu. Berarti x kali dy dx ditambah dengan y kali dx dx itu berarti dxy dx itu hasilnya adalah x dy dx. Ini pakai biru ya, tapi nggak apa-apa, udah terlalu banyak. Berarti berarti ini y ya, kali satu ya. Oke, sekarang dia udah punya tiga bentuk yang tadi cari itu. Tinggal kita masukkan saja ya ke dalam bentuk ya. Untuk kesamaan bintang misalnya. Misalnya. Oke, sip. Nah, ini kita tulis ulang semua yang ini. Kita punya persamaan bintang itu kita tulis ulang. Ya. Nah, berarti nanti ini adalah kuadrat. Terus tadi kita punya itu bentuk yang tadi yang kita dapat itu yang ini. Ini memang agak sedikit rumit ya. Tapi nggak apa-apa. Cuman karena bentuknya jadi nggak eksponensial ya, jadi agak panjang. Ini berarti y x y terus y x y terus itu di dalamnya lagi x plus y, sorry, x plus x dan y plus ini dx ditambah dengan ln y. Oke, terus ditambah dengan itu kan turunan ini ya, 2x ya. Berarti ini 2x plus y pangkat xy. Oke, terus ini dikurangi dengan dicatat aja. Bentuk ketiga tadi nih ya. Tiga tadi itu hmm, 2xy eksponensial xy kuadrat dy dx. Ini ada y-nya di depan. Ya, ada y-nya. Y kali dy dx ditambah, berarti ini kurung ya. Tambah y kuadrat eksponensial xy ini. Terus ditambah lagi dengan eksponensial eksponensial xy kuadrat gini. Terus dikali dengan dy dx. Ini lumayan panjang ya. Digeser dulu. Terus yang ketiga itu itu satu per ini satu per sin eksponensial xy terus dikali dengan eksponensial x-nya di sini saja. Kita di sini. Oke. Terus dx itu tadi hasilnya adalah x dy dx plus y. X dy dx
dx plus y. Oke, nah guys, kita udah dapat semua bentuk ya. Tinggal kita mengelompokkan bagian apa namanya? Bagian y dan bagian yang ada dy-nya dan bagian yang nggak ada dy-nya. Oke, berarti ini kita buat ini x kuadrat y xy ini gini. Ini kali ke dalam sini, terus kali hmm, ini ada yang salah kan? Oh, iya. Sini ya. Hmm, epsilon y L ya. Sip. Nanti kali ke dalam sini, terus kali ke dalam sini juga. Nah, ini kan berarti jadi hmm, x plus x ln y, terus ini ada dy dx, terus ditambah, jangan lupa kita pertama kali x kuadrat dulu, terus dikali dengan y pangkat xy, terus baru dikali dengan yang di dalamnya adalah ln y. Oke, sip. Terus yang kedua ini ditambah 2xy, eh, x, y pangkat xy. Terus ini, waduh, ribut ini. Ini ada dy, ada, oke, tidak perlu khawatir. Dikurangi dengan negatif ya, ntar negatif ya. Oke, hmm, 2xy kuadrat, karena y sini saya kalikan y sini. Terus itu ada eksponensial xy kuadrat dy dx basic. Terus nah, ini dikali dengan yang ini lagi, hasilnya adalah oh, negatif juga ya. Ya negatif, semuanya negatif berarti. Y pangkat 3 eksponensial xy, terus dikali dengan oh, negatif ya, berarti eksponensial xy kuadrat dy dx sama dengan sini kita kali ke dalam ya, berarti ini x eksponensial xy, terus ini sin, ini eksponensial xy ini, terus ini dy dx, terus ditambah dengan y eksponensial xy sin eksponensial xy. Oke, nah sekarang kita kelompokkan yang bagian dy dx-nya itu di dua sebelah apa namanya, sebelah kiri. Nah, ini besar ya. Yang ini berarti, yang ini, oke, copy, nah, paste sini, terus mana lagi ya? Ya ini, berarti yang di depannya ini, terus ini ya, ini ya, negatif x y kuadrat kurangi eksponensial x y kuadrat, negatif eksponensial x y kuadrat. Itu cuma itu aja. Oke, terus dua sebelah kirinya, terus sebelah ruas kanan itu yang ini ya, yang ini. Oke, berarti negatif ya, negatif. Ini tinggal dikopas. Oke, ini dy dx sama dengan
Yang ini sekarang berarti Y eksponensial XY sin eksponensial XY. Ini. Yang ini tulis terus. Oke, yang sekarang yang ini. Yang ini kita pindah ruaskan berarti jadi positif. Plus Y pangkat 3 eksponensial XY. Terus ini ada yang ini sama yang ini ya. Karena dua-duanya sini positif, maka pindah ruasnya jadi negatif. Oke, kita kopas saja. Negatif, ini negatif ya. Negatif. Oke. Nah, berarti di DMX-nya itu seperti apa? Ya, tinggal dibagi saja. Berarti di DX itu sama dengan total yang di atas itu. Yang ini kita bagi dengan keseluruhannya. Yang ini. Oke, sip. Ya, kita sudah dapat DX-nya. Nah, ini sebenarnya soalnya itu hanya apa? Rumit ya. Tapi lebih ke menguji ketelitian ya. Terus pemahaman mengenai soalnya itu bagaimana cara kita menyelesaikan soalnya ketika mendapatkan suatu kendala. Oke, soal terakhir ya. Ini oke. Sip, soal terakhir. Soal terakhirnya itu, aduh, soal terakhirnya agak itu ya. Hmm, Personanya nggak terlalu. Ah, ya, ternyata sih ada suatu kesalahan. Hmm, Ya, turunan ini tuh salah ya. Ini sebenarnya belum selesai. Ini masih ada satu lagi di sini. D sin XY, DXY. Jadinya cos ya. Waduh, cos berarti. Cos ini ini harus lupa ya untuk menuliskan cosnya. Aduh, ini cos dari cos cos eksponensial XY. Ini ada cosnya. Cos eksponensial XY. Terus ini ada cos eksponensial XY. Ini udah mepet ini. Diserempet-serempet ini. Cos eksponensial XY. Itu jadi tan berarti.
cos eksponensial xy plus ini terusnya ada jadi kotangan nih. Cos eksponensial xy itu hasilnya ini juga cos eksponensial xy terus ini akhirnya adalah cos eksponensial xy ini ya turun dari sini cos ya. Oke, siap. Ya maaf ya ada apa namanya banyak kekeliruan nih dalam mengerjakan soalnya. Oke, sekarang soal nomor terakhir. Y pangkat 3 dikurangi X kuadrat Y sama dengan 8. Ya, ini kita mencari D2Y dx ya. Berarti pertama kita mencari apa namanya, bentuk D, D, DDX-nya. Jadi kita kedua ruas kita kenai DDX. Berarti ini Y pangkat 3 dikurangi X kuadrat Y. Ini DDX dari 8 ya. Oke, sip. Berarti ini D43 dx dikurangi dengan D dx dari X kuadrat Y. Ini 0 ya. Oke, berarti ini kita urai berarti Y pangkat 3 Y pangkat 3 DY dx dikurangi ini kita kali pakai aturan U kali V ya. Berarti ini X kuadrat DY dx ditambah dengan Y dikali dx kuadrat dx sama dengan 0. Ini hasilnya adalah 3y kuadrat dy dx dikurangi dengan itu berarti x kuadrat dy dx dikurangi dengan 2 x kuadrat dx itu adalah 2x. Berarti ini negatif 2xy sama dengan 0. Oke. Kan kita udah dapat bentuk seperti ini ya. Bentuk ini kita kenai dengan ya dengan apa namanya? Dengan ddx lagi. Jadi ddx kita kenai ke kedua rusnya supaya kita mendapat bentuk dari oke. Tapi ada tapinya. Nanti kan hasilnya itu ada bentuk dx ya. Nah, jadi kita yang di atas ini sebenarnya kita selesaikan dulu ya. Ini aku anggap sebagai persamaan bintang ya. Karena persamaan bintangnya itu mau aku pakai nanti. Berarti ini kita buat berarti 3y kuadrat dikurangi dengan x kuadrat ya. dy dx sama dengan 2x ya. Berarti dy dx sama dengan 2xy buat 2xy per 3y kuadrat dikurangi x kuadrat. Oke, ini udah pas belum ya? 3y kuadrat terus x kuadrat dy dx dikurangin 2xy pindah ruas plus berarti 2xy dy dx 3y kuadrat. Oke, sip. Nah, ini kita dapat apa namanya? Kita dapat
persamaan. Sini double bintang ya. Nah, persamaan bintang itu kita turunkan persamaan bintang. Turunkan persamaan ini. Jadi kedua ruas itu kita kenai ke DDX yang persamaan bintang. DDX dari 0 berarti. Kenasinya 0 ya. Nah, ini berarti kita kerjakan ya. Ini tiganya bisa, jangan tiganya langsung. 3y kuadrat. Ini DDX dari ini, DY DX. Terus ditambah dengan DY DX. Terus dikali dengan tiganya kita keluarin ke luar ya. Terus ini DY kuadrat DX. Terus dikurangi dengan kurang ya. Ini langsung ya. Bentar. Ini kita sebelumnya kita ada kurang, kita lewat satu step. Ini kan. Ini terus dikurangi dengan DDX dari kuadrat DDX terus dikurangi dengan DDX dari 2x sama dengan 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini baru step yang di bawahnya itu kita pakai kali V. 3 kuadrat terus DX dari DX terus itu 3 3 terus 8 DX terus D kuadrat DX. Oke. Terus ini sekarang suku yang kedua ini. Suku yang kedua itu berarti X kuadrat ya. X kuadrat DDX dari DYDX ini. Terus ditambah dengan DYDX dikali dengan DX kuadrat DX. Terus yang kedua itu berarti negatif. Ini 2x DYDX ini. Terus ditambah dengan 2y dx. Oke, berarti ini 3y kuadrat 2y dx kuadrat. Ini berarti turunan kedua dari y ya terhadap x. Ditambah dengan, nah yang ini tuh kita pecah ya. Berarti ini 3 kali dy dx dikali dy kuadrat dy dx. Terus dikurangi dengan x kuadrat, ini d2y dx kuadrat. Terus itu ditambah turunan dx kuadrat dx itu kan 2x ya. Berarti ini 2x dy dx. Ini penanya udah ini. Terus ini negatif 2x ya berarti 2x dy dx terus ditambah 2y karena dx itu kan 1 ya, sama dengan 0. Oke, nah ini berarti 3y kuadrat d2y dx kuadrat terus ditambah dengan berapa ya,
3 kali 2 ya 6Y. Jadi gini, turunan ini kan DY kuadrat. DY turunannya kan 2Y ya. Berarti 3 dikali 2Y itu kan 6Y. Terus ini ada bentuk DY. Nah, DY per DX kuadrat. Ya, jadi D2Y DX kuadrat itu beda dengan DY DX. Jadi ini tuh turunan pertama. Ini tuh turunan pertama tapi dikuadratkan, sedangkan ini itu adalah turunan kedua. Jadi kenapa penulisan duanya itu agak berbeda? Jadi dia nggak taruh di Y-nya, bukan berarti bukan ditulis seperti DY kuadrat, DX kuadrat gitu, tapi D2Y, DX kuadrat supaya itu membedakan untuk turunan pertama kuadrat dan turunan kedua. Oke, sip. Terus ini dikurangi dengan X kuadrat, D2Y dx kuadrat. Terus dikurangi dengan 2x dy dx. Ya, betul. Terus dikurangi juga dengan 2x dy dx kurang 2y. Oke, sekarang kita kelompokkan ya. Kita kelompok 3y kuadrat ditambah dengan, dikurangi. Kurang dengan x kuadrat. Terus ini d2y dx kuadrat. Terus, oke. Ini ada dy kuadrat. Enggak ya? Enggak ada. Berarti ini dikurangi. Ya, langsung pindah ruas saja. Pindah ruas berarti yang bukan D2Y dx kuadrat berarti dia pindah ruas saja. Yang positif yang mana ya? Oh, itu ada 2x dy. 2x dy dx. Ini dy dx. Terus ditambah 2y. Ini sudah. Ini belum ya. Ini belum. Terus ini sudah yang di sini. Terus ini sudah. Yang ini. Pindah ruas kan jadi positif ya. Ini sudah. Ini belum ya. Sama tuh. Hmm. Nah, ya. Berarti ini 4 ya. Ini kan. Nih. Negatif dua, negatif 2x, negatif 2x ini dy. Negatif 2x dy ini negatif 2x dy. Jadi kan sama ya. Jadi negatif 4 x y, negatif 4x dy dx. Nah, pindah ruas ke sebelah. Berarti 4x. Terus tambah 2y yang ini. Terus masih ada lagi sisa satu itu yang negatif 6y dy dx terus kuadrat. Nah, sekarang kita kembalikan ya untuk itu. Ini langsung aku kembalikan aja. 4x terus dy dx-nya itu udah punya ya. Substitusi persamaan itu. Sub persamaan double bintang. Substitusi persamaan double bintang. Oke. Berarti kita punya ini dy dx. D2y. D2y dx kuadrat. Aduh, persamaan bintangnya yang ini ya. Oke, sip. Persamaan bintangnya ini. Oke. Ini agak ke bawah ya. Oke, udah. Oke, sip. Ini yang ke bawah supaya gini. Itu 2x y 3y kuadrat per x kuadrat ya. Ini dikata 2xy
per 3y² kurangi x kuadrat. Ini 3y² per x. Oke. Ini lebih mudah. Ini kuadrat nggak ya? Oh enggak. Ditambah 2y dikurangi dengan 6y sini kuadrat. Terus ini kuadrat. Terus dibagi dengan 3y². 3y² dikurangi x kuadrat. Ya, udah. Oke, ya udah selesai ya. Soalnya lumayan banyak ya ini. Oke, sip. Ya, nanti videonya tuh bakal diupload di YouTube ya. Nanti misalnya ada yang mau bertanya juga di YouTube, silakan. Terus kalau misalnya ada yang ingin mengoreksi, kan ini ada kesalahan-kesalahan juga ya. Mungkin ada kesalahan juga. Mungkin karena aku yang kurang teliti. Itu bisa di komen. Ya, semoga apa penyampaian materinya itu bisa dipahami. Terus bisa latihan soal juga ya supaya paham. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.